Rahmat saloka dipati sahampati ratan jariang diwaraya cata santi dasata kaja kaja kita dese tudamang anukang timang pajang Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana caharanang panditanang casewana Puja pujaniyana etamang karamuttamanti imasa dhamma priyayasa sakadang dhammo sotapoti. Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati Romo Pandita, Pasaka saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik untuk hari ini, kita berkumpul setia kita untuk melaksanakan seperti kita rasa terima kasih kepada orang yang baik buat kita, mulai mungkin daripada leluhur, guru, orang tua dan sanak keluarga sampai ke semua makhluk. Intinya adalah kita berbagi, mulai dengan makanan, mulai dengan pakaian, mulai obat-obatan, sampai ke tempat tinggal, akhirnya jasa kebaikan. Kalau sudah tahu cara bagikan, barusan ada hari ini. Tetapi kalau orang yang tidak tahu cara bagi, tidak pernah berdana, tidak pernah melihat orang suka dan duka, tidak tahu, bingung. Nanti kemarin melihat di berita di Thailand, ada seseorang Hante, beliau memang ahli tudung juga. Beliau pernah sampai 500 atau sampai mampir 1000 bhikkhu sekaligus jalan. Yang sangat sekali itu adalah beliau sekarang tudung di India. Tudung India dengan Pindapata. Yang sangat menarik itu adalah Pindapata. Kita tahu kan India, umat Buddhanya Hindu dan Muslim. Agama Buddha di India
Walaupun ada juga mungkin baru ini. Tetapi biku Bindapata kurang lebih ratusan sekaligus, dengan tidak tahu yang mana umat yang mana tidak umat. Jalan aja dengan happy, dengan berbahagia. Boleh Bindapata di belakang ratusan biku Bindapata di India. Ada juga yang paling lucu, apa ada yang didanakan. Salah satu mulai dengan senyuman. Maksudnya apa? Bukan makanan, tetapi umat India yang bukan agama Buddha atau pertama kali yang melihat biku. Yang anehnya adalah anak-anak suka berkumpulkan di samping jalan, biku mau lewat, dan mereka itu ada juga pegang apa? Kalau pagi-pagi itu kan suka sapu-sapu kan, kebersihan, sapu lidi. Terus lihat biku kebingungan, ini sedang apa? Dalam hati mungkin tanya, ini apa sih biku ratusan tiba-tiba mau lewat rumah dengan pegang bol. Mereka nggak paham sama sekali. Terus ada juga lihat bingung mau gimana, guru kebijaknya pengen mau tanya juga Padre nggak tahu bahasa. Saat di Nepata juga nggak ngomong apa-apa, kalau jualan kan teriak, betul nggak? Harga sekian, manfaatnya apa? Ini bikunya nggak ngomong, diam terjalan pegang bol. Orang India jadi kebingungan. Ada juga akhirnya dia keputusan dana aja sapu lidi ke bol. Kan nggak ada makanan, dia nggak tahu mintanya apa. Ada juga orang jualan apa? Yang apa? Hitung-hitung budo kalau itu kan. Tapi tasbih ya. Awal-awalnya orang itu aneh, saya lihat. Apa itu? Awal-awalnya menawarkan dia mau beli enggak? Ada juga bilang ya, nanti tidak patah. Ya, minta. Orang India juga ngerti pakai bahasa kampung, kita tahu. Bahkan sama sekali satu kata bahasa Inggris juga keluar. Bahwa itu sedang minta apa? Orang itu gak tahu saja orang India, betul kan? Agak sedikit bandar juga. Kalau belum tercuah itu ikutin itu dengan maksud jualan itu. Dan lama kelamaan boleh juga tidak tahu gimana cara omong bahwa tidak beli. Saya sedang tugaskan kewajiban sangka adalah pagi-pagi tidak makan. Ada orang itu bingung mau beli atau enggak, ngomong lagi. Akhir keputusan dia angkat banyak juga, langsung aja masuk ke bol. Langsung aja masuk ke bol. Jadi beli atau tidak jadi? Akan beli atau tidak partainya? Angkat dana atau angkat beli? Dan dua itu nggak tahu bahasa. Akhirnya turun banyak. Ada beli juga nggak bayar, karena bina patah. Ada juga beli jalan-jalan lihat umat. Anak-anak pengen mau tahu di dalam bawah itu berkumpul sama belian doang lihat. Oh kosong, udah mundur ketawa, senyum, jalan lagi. Ada juga mungkin lihat di TV atau gimana. Ada juga dana. Saat ini seperti itu di India. Gimana coba kalau kita tidak pernah berbagi, gimana tahu cara berbagi? Nggak gampang, betul tidak? Tidak gampang. Ada juga lame-lame anak-anak dan ibu satu keluarga berkumpul juga waktu beda patah.
beliau juga ada ide lagi, ya diajarkan berdana nggak berhasil. Ada beliau punya buah jeruk. Buah jeruk itu beliau keluar 1 pol, ambil dalam pol sendiri. Ada tahu nggak? Dibuka lah kulitnya. Ada beliau sendiri di dana kepada anak-anak dan ibu, berbagi jadi. Ada berapa orang bagi. Satu jeruk itu kan bisa sampai 5 orang. Setelah terbuka, bukan minta 4 jeruk 1 kasih 1, tidak, boleh buka dulu, lalu berbagi ke anak-anak. Saat ini bina patah seperti itu, seperti bina patah tukar-tukaran. Nah, bukan satu pihak berdana, enggak. Ada yang hati dana balik, ada yang umat dana balik, ada yang senyum doang, ada yang mau lihat uang kosong doang, ada yang mau jualan teriak keputusannya, dana aja deh, turun ke bawah atau bayar atau tidak kosong. Ini menjadi satu, melihat itu, aduh, mereka itu nggak mampu. Kedua, mereka juga tidak tahu cara berdana. Ketiga adalah tidak siap dengan kenyataan. Nah, kalau tanya bahwa orang nggak punya maupun niat berdana juga tidak akan berhasil. Orang nggak punya. Kalau tanya riwayat Sang Buddha, nah riwayat Sang Buddha pernah bersabda, pernah memberikan contoh bahwa pada ketiga ada satu keluarga sering mendengar dhamma, walaupun sangat sering mendengar dhamma tentang berdana berbagi, tentang berdana berbagi dengan, nah orang itu sangat setiap kali mendengar dhamma itu sangat seperti tumbuhan keyakinan sangat mulia. Kapan saya bisa berdana ya? Kapan? Menunggu. Ada juga begitu. Kenapa? Hati dana, bahan dana nggak ada. Anggap aja saat kita nggak punya, pengen mau berdana, menderita juga loh. Betul nggak? Nah, akhirnya sering mendengar Selito Wihara mendengar tentang berdana, bersila, bersemadi dan banyak. Hanya tangga pertama yang tentang perdana aja dia tahu dana itu baik makanan, pakaian, obatan dan tempat tinggal. Nah, tetapi dia nggak mampu. Akhirnya, kesel menyasar sama diri sendiri. Kenapa aku kok jadi menderita? Pengen mau dana tidak bisa berdana karena nggak punya uang, tidak punya barang apapun. Akhirnya dia sampai ke rumah. Ternyata dia keputusan ada pakaian 1 set. 1 set itu juga tahu nggak? Gantian. Hari ini istri ke wihara, suami nggak pergi karena pakaiannya cuma 1. Bayangkan, kalau istri mau pergi ke wihara, suami mengalah, kamu pergi, karena saya nggak ada pakaian, kamu pakai pergi ke wihara. Pernah nggak sih rasanya seperti apa? Mau ke wihara aja pakaian cuma 1 set ganti-gantian. Senin istri pergi, suami nggak pergi. Kenapa? Bukan tidak mau pergi, pakaiannya cuma 1 ganti-gantian. Apa salahnya Sang Buddha suruh berangkat kalau menjadi biku 1 set? Saya rasa banget kalau dengan cerita keluarga ini. Bahagia campur dengan sedih mendengar riwayat. Nah, sampai umat juga sering dengar kan, kalau biku jadi biku hari pertama adalah 1 set jubah santati, lalu ada sarung.
Ada juga siapa mau menjadi biku, suruhnya tahu nggak? 1 bulan kan gak tidak, betul nggak? Cari kain urut jahit menjadi jubah. Ada juga nasibnya kurang dukung kali ya. Cari kain putih sepotong-potong untuk jahit jadi jubah. Ternyata cari sampai ada juga sampai ke sawah-sawah orang, lewat sawah. Ada juga mau ambil kain yang di orang yang tahu saya orang India kan suka dibungkus seperti pocong itu kan. Ada juga sisa-sisa kremasi mayat lah, ada juga sisa-sisa dari sungai-sungai itu diambil. Ada juga tahu nggak? Ternyata ada 1 orang cerita. Beliau pengen mau jadi biku, disuruh cari kain sendiri karena nggak mampu untuk berjubah. Akhirnya ketemu ada kerbau. Ada kerbau itu nggak tahu, mungkin dulu musuh lampau atau gimana. Ternyata kerbau itu kecap beliau di sawah. Ada tusuk badannya, meninggal dunia. Karena kalau mau cari kain sepotong-potong urut jahit berjubah, barusan bisa jadi biku. Karena miskin itu juga salah satu penyakit untuk halangan hidup. Betul kan? Tidak punya. Balik lagi 1 keruakan tadi. Sampai beliau ketika dia itu juga menderita, tetapi pengen mau pelihara sepasang. Suami juga, istri juga, tetapi belum mampu untuk 2 set. Ganti-gantian aja. Nah, padahal sangat ingin mau mendengar damai. Akhirnya ada satu hari beliau dapat pakaian yang kecil di badan dan juga ada satu lagi tutupan baju. Akhirnya saat berdana lame-lame dalam merenungkan dengan hati bahwa kapan aku bisa berdana, kapan ini bukan seminggu, udah lama banget, kapan aku bisa berdana. Apa sih kok jadi halangan hidup, mau berdana susah banget. Nah, ada apa sih kok bisa yang lain bisa, aku nggak bisa. Nah, ada sewaktu berdana yang lain-lain, beliau lihat dan mendengar, aduh kenapa sih kok aku mau berbuat baik susah payah. Akhirnya beliau mungkin dalam hati 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin sampai 10 berapa kali-kali. Ada keputusan lepas baju itu, lipat, lalu dalam lutut ikutin berdana. Dana apa dah? Dana baju itu. Nah, setelah dana prasangka sebelum anumodana. Waktu dana diterima oleh biku, langsung diterima. Beliau langsung teriak seperti orang gila, tuh Pak. Menang, saya menang. Orang lain bingung, kok teriak menang, saya sudah menang. Menang apa kamu? Akhirnya tanya, kamu teriak menang apa sih? Ini saya berdana. Akhirnya beliau sampaikan kepada lain, umat tidak masalah, bahwa saya pakaian saya cuma satu ini, ganti-gantian sama istri. Hari ini saya menang kilesa, salah satu kemerkatan kain ini, kemerkatan bahwa satu-satu ini saya lepas aja, bikin saya susah payah. Nah, sepingin mau berdana nggak jadi, ada apa? Kemerkatan cuma satu dong.
Akhirnya hari ini kok saya bisa melepaskan dari pakaian cuma satu set ini nanti sama istri. Nah kan, dia menang itu menang kilesa, menang dalam hati kemerkatan, lepas. Nah, sampai piku semua, anumodana satu, sadu, sadu, satu, sampai 2-3 kali satu kepada umat. Nah, sekarang bukan nilai kainnya, nilai hati yang ikhlasnya. Itulah surga neraka kalau bahasanya. Tinggi loh kalau dana saja ikhlas, kan satu-satunya bisa keputusan itu. Beda sama orang yang ada lebih banyak dana. Kadang-kadang tuh nggak, kalau orang tahu nggak, kalau ada lebih dana kan wajahnya belum tentu bahagia. Betul nggak? Belum tentu. Ini bahagia seperti apa tahu nggak? Cuma satu-satunya lalu bisa dana. Luar biasa sekali. Maka jadi kita, untung atau tidak, setia kita ajak umat yang pernah berdana, mungkin antara manusia sama manusia, manusia sama yang lain. Hari ini ajak kita berdana, berbagi kepada sesama batin ke batin, bukan batin ke fisik, tetapi batin ke batin. Apa itu? Hati ke hati. Disebut dana ke makhluk halus. Apa itu? Bisa juga saudara-saudara kita dan talak meninggal dunia. Disebutkan berbuat kebaikan atau tidak. Nah, ini semua ini gampang berdana nih. Karena apa? Karena tidak terakhir kok. Bukan minum terakhir, bukan mie terakhir, bukan apa terakhir. Nah, masih ada kok. Mungkin masih ada 2, mungkin di sini 1, di rumah masih ada 1. Nah, kita belum pernah kan sisa satunya. Satu-satunya nyalakan ada yang satu-satu. Masih ada 2, masih ada 4, masih ada 6, masih ada 8. Nah, ini susah loh. Susah ada orang yang akan berdana yang tidak nampak. Apalagi orang kalau meninggal dunia, berapa orang yang mau ikut campur? Nggak, saya nggak percaya begitu, gitu. Saya nggak percaya. Nah, padahal itu ini salah satu berbakti, balas budi kata juga takdir kita. Jaga nama baik. Kalau orang Chinese dengan orang Chinese itu sangat sekali, betul nggak? Berbakti kepada leluhur. Mulai dengan mungkin salah satu lah dengan perawatan makam lah, perawatan tempat simpan abu lah, perawatan foto-foto lah, dari kakek nenek sampai nenek moyang lah, pokoknya kita menghargai, hormat. Maka kalau orang umum lihat orang meninggal dunia, kalau di rumah-rumah itu kan takut setan. Tapi kalau orang Chinese kita beda, itu mama saya lewat, mama makan yuk, saya mau pergi, pamit di rumah, walaupun disebut telah meninggal dunia, hatinya tidak menghina, hatinya tidak sombong, malah itu berkah utama, betul nggak? Tidak menghina. Jangan lupa loh, jangan lupa, jasa kebajikan orang itu susah diukur, susah dinilai hartanya. Kenapa? Karena banyak sekali orang berubah nasib kalau leluhur bantu. Nah, seperti ingatlah yang Pate lihat Pate Win di situ foto. Nah, beliau juga berapa kali boleh cerita bahwa saya kalau tidak ada leluhur bantu, ada pada saat ada kebakaran, ada saat susah yang kita masih bertidur, makhluk yang lain nggak tidur, kasih kabar saya, nanti bangun, putih sedang terbakar. Coba, makhluk yang lain tidur, ada satu makhluk nggak bisa tidur, makhluk halus.
mereka lihat kita, jangan sampai diambil harta guru, harta orang lain. Betul kan? Beliau sendiri suka ceramah ini bahwa saya sangat sekali menghargai, hormat dan tetap juga tak berhina kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena sering terjadi musibah, beliau tidak musibah. Kasih dibangunin, ternyata sudah bangun sedang kebakaran. Apalagi pantai sendiri. Pantai sendiri itu coba di Palam satu kali. Patidana beginilah. Dengan patidana begini. Waktu itu kita baca perintah suci di lantai 3 pasang lilin lantai 4. Tidak ada di atas, tidak ada orang. Tahu sendiri lilinnya penuh banget. Pas saya juga nggak tahu. Setelah baca perintah belum sampai selesai dengan benar, biasa tutup dengan etawata. Hari itu saya keluar, belum etawata, saya pamit, tutup dulu deh, umat aja etawata. Biku sangka keluar. Nah, pantai duduk lantai 3. Pas mata lantai nonton CCTV, ada TV. Saya bingung, kenapa kok CCTV hari ini kenapa apinya gede banget ya? Lihat ya, gimana itu? Langsung loh, hari ini petidana, loh, ini kayaknya di lantai 4 tuh, kabur ke atas lantai 4, tahu nggak? Yang meja begini terbakar, semua terbakar. Bayangkan. Itu bukan milik saya, sewa perlu 4 lantai. Nasibnya cuci piring 100 tahun belum tentu terbayar. Kalau semua luko semua terbakar, kalau terpidana, betul nggak? Saya pakai apa bayar? Pas loh. Anda lihat begitu, lantai udah kebakar. Ini meja begini habis. Dan lilin pakai kaca itu dipecah. Kaca dulu lilin keluar dari itu, kenaan pasti itu bakar, gede banget. Coba kalau saya tidak tahu ini bantu oleh saya, mungkin bisa juga namanya patidana. Leluhur kita juga datang. Mungkin kasih tahu Bante hari ini nggak usah etawata, keluar aja Bante. Lilin serang kebakar lantai 4. Wah, lumayan. Selamat. Korban cuma meja doang. Coba, itu sewa loh, bukan milik sendiri. Saya yakin kalau lantai 4 kebakar, 4 yang lain itu 4 habis semuanya Palam. Terkena saya. Patidana terbesar di dunia, apinya bukan apa. Makanya Bante juga merasa itu jasa kebajikan itu sangat penting, sangat penting. Nah, di Jambi juga begitu, Nah, ada Waisak atau apa di Luko juga. Nah, jam 2-an punya banyak tidur di lantai 2. Nah, Bante dengar sendiri di dalam kamar, kuping saya ini juga lumayan ada gunanya juga. Daripada nggak punya. Malam itu seperti orang berantem. Aduh, suara apa sih begini? Saya bilang jangan-jangan ada maling ambil kotak dana. Saya juga ya waspada adalah dengan pikiran itu, jangan-jangan maling sedang bongkar kotak dana. Karena suaranya gede itu. Saya pelan-pelan turun lagi, pelan-pelan turun. Dengan turun gitu. Hatinya saya yakin pasti orang masuk. Itu suara seperti suara ada mau bongkar-bongkaran itu loh. Hati turun di tangga, seperti dulu gitu. Selalu batin intip. Oh, benar maling. Lampok. Tahu nggak? Maksud api, bukan orang sedang lampok harta kita. Ampun, dengan AC semua di situ udah kebakar.
lampu semua jatuh ke lantai. Api sedang bakar jubah Buddha. Di samping-samping Sangkadana jubah juga. Cocok minyak sama api kalau ceritanya. Langsung kebakar, penuh ruang, asap semua. Nah, hati sendiri. Akhir hati nggak bisa lihat, gelap semua itu karena abunya banyak. Ada pati ingat ya, air yang ada satu-satu yang ada di kamar mandi. Air pantai juga. Tahu nggak? Pertama kali ke Lugo itu, ya, namanya mati lampu itu kan api kebakaran. Saya nggak tahu itu ke toiletnya di mana. Lah saya cari. Kan gelap tuh pedih banget. Cari-cari, dapat juga dayung. Nah, ada ember di bawah tangga. Itu pasti silam sendiri. Mau teriak minta tolong, baru buka mata, baru buka mulut, maaf. Asap masuk, saya berbingung, nggak bisa nafas. Ada kan penuh itu. Itu juga nanti selamatkan wihara itu. Nah, kalau gitu juga bingung para hati lantai 2 sedang mimpi indah. Nah, tidak dibangun sama sekali. Para wihara sedang terbakar. Kalau saya sopung sedikit, saya selamat yang 5 total. Nah, ini saya juga masih ada meta. Nah, masih ada meta dipadamkan sendiri. Nah, di Makassar juga begitu. Ada nggak kenapa musibah ini tapi selalu ketemu. Nah, selamat sudah 3. 1 Makassar, 1 Jambi, 1 Palam. Itu 3 wihara nanti selamatkan. Maka kalau tanya bahwa nanti mungkin nggak leluhur bantu orang yang telah meninggal dunia, yang bantu kita jangan sampai musibah terbesar sampai bernyawa. Nah, ini kalau saya pikir meta cinta kasih sayang itu dingin dan sejuk. Betul nggak? Ini penting sekali. Musibah banyak yang kita nggak mampu, tetapi makhluk halus mampu, para dewa mampu, para dewi juga mampu. Nah, semua kalau mendekat sama mereka lihat kita juga, mereka pasti bantu. Bagi meta sama meta cinta kasih sayang. Nah, pentingnya pasti ada kemudian sebayang. Nah, ada juga yang negatif, ada juga. Apa negatif itu? Di Sulawesi itu. Kenapa negatif? Anaknya nakal. Anak nakal. Apa nakal itu? Adalah anaknya. Nah, adalah ambil harta orang tua selama 20 tahun. Buka seperti bengkel jual alat-alat motor. Nah, 4 lantai tahu nggak? Full, nggak ada lantai apa kosong buat jualan. Untungnya besar. Ternyata harta semua itu dia tidak mau bagi ke saudara, diambil sendiri. Akhirnya orang tua tidak setuju. Kamu nakal. Orang tua maksudnya sudah meninggal dunia. Akhirnya terakhir, orang tuanya bilang, harta semua saya punya, saya mau ambil balik. Saya ambil balik. Gimana caranya? Bahkan pun leluhur sendiri turun tangan. Bakar. Kenapa ketahuan? Pada waktu pemadaman itu datang, akhirnya ketemu tempat kalau bahasa itu dulu papa kerja di situ. Papanya yang sebuah mendirunya duduk di meja, lalu duduk di tengah-tengah api kebakar, lalu usir semuanya, tidak boleh memadamkan ini karena ini harta saya. Dia nakal. Papa sudah bilang dibagikan, tidak mau dengar. Lebih baik saya ambil haknya, bakal usir semuanya, pemadamkan. Jadi takut setan, jadi turun semua juga. Berhasil juga. Akhirnya kebakar semua, 4 lantai habis. 4 lantai habis. Paginya ke wihara, masih hitam-hitam badan mereka itu. Ringai korban, cuma miskin. Nah, akhirnya datang ke wihara. Ada pakaian sisa berapa potong.
Ada mereka cerita sama saya jadi ingat, ayo kita sekarang juga kemana Pante? Papa kamu makam di mana? Dulu bagaimana? Akhirnya dia tidak makam. Hanya yang pimpin ke makam. Sampai di situ pingsan satu. Kenapa? Di situ ada makam besar juga. Memang keluarga yang cukup mampu. Di situ makamnya pecah dua, seperti pula-pula itu kan, retak sampai foto di tengah bagi dua. Berarti tadi malamnya marah besar, balik ke rumah, bakar rumah di sini. Nah, pesan sama anak. Setelah lihat begitu, langsung anak satu pingsan di makamnya. Akhirnya tertumpu dia sadar. Tersadar kita minta maaf. Ada upacara sebajang minta maafkan kepada leluhur. Ini maksud saya, kadang-kadang kita nggak tahu harta karena belum dibagi, belum diperdana, belum diberbahagia sesama. Ada beliau emosi, marah anaknya. Anaknya barusan sadar setelah tidak milik itu toko. Anaknya barusan sadar bahwa seraka itu habis oleh orang tua sendiri yang tidak setuju. Akhirnya hancur. Ada pantai jadi berkumpulkan dana untuk beli pakaiannya, beli makanan. Lupa itu saya naik tangga susah banget. Kenapa? Semua alat-alat motor, baut lah, ini motor semua dari lantai, hitam semuanya, nggak bisa dipakai lagi. Ada orang bilang, Tante saya habis 20 tahun saya berjuang, ternyata saya nggak punya apa. Ternyata bukan berjuang ambil hak orang tua jadi kebakar. Ketahuan pada waktu di luang yang papa pernah duduk kerja di situ, api kebakaran itu ada papa di situ, sedang kebakaran juga. Maksud diusir orang, kasih tahu emosinya, memilih api yang sedang kebakar harta kita. Maka itu salah satu patidana, itu sangat ucapan selamat kepada leluhur kita, meta, cinta kasih sayang. Tidak ada jadi ada. Betul, abadi yang ada juga dicatat dan dilawat, memberikan hoki atau rezeki atau uang kepada kita, jangan susah. Nah, ini pengaruh. Kalau tanya Pante hal-hal begini, lebih baik Pante mengetahui begini, Pante kasih tahu kita bahwa patidana itu pasti berbuat baik lalu didanakan. Dana bahagia, dana ikhlas loh, ikhlas sekali. Maka yang kita dana seberapa, yang kita dapat seberapa. Jangan takut miskin karena berdana, baik makhluk hidup sama makhluk hidup, baik makhluk hidup sama makhluk yang telah meninggal dunia. Itu cuma badan, batin masih betul nggak? Maka ini jangan anggap ini tradisi, jangan anggap ini namanya penting nggak penting. Kalau mau saya sih penting. Selama kita masih ada kilesa, selama kita masih ada loka dosa dan maut, selama kita akan lahir, akan tua, akan sakit, akan meninggal dunia, akan lahir kembali lagi, ini penting. Kenapa? Kita akan ketemu lagi jodohnya. Apa itu? Baik adalah ketemu baik, rezeki ketemu rezeki. Kalau musuh juga balik rezeki, dikubur lagi, dilahasia, nanti kita nggak ketemu rezekinya. Maka jadi hari ini sangat sekali. Pasti anggap ini salah satu ketandu yang ada buktinya, kata Medita. Nah ya, ingat ya, kalau tidak jodoh, tidak akan dapat makanan yang lainnya, tidak dapat pakaian yang lainnya, tidak dapat obat-obatan, dan tidak ada dapat kepentingan yang jodoh. Jodoh maksudnya tinggal lalu bahagia, sehat, rezeki lancar. Nggak gampang, tidak gampang, betul nggak? Jadi orang begini gampang-gampang. Dan setelah bersama itu belum tentu jodoh, bisa musuh-musuh. Ingat nggak orang saya suka jadi tahu apa? Kemarin juga ada umat tanya dengan tentang mau melahirkan anak, hari apa, hari yang baik itu, betul nggak? Sekarang anak nanti minta nama dong, nama apa? Yang minta anak
Mana anaknya? Pegang purut menjadi kandungan. Ya ampun, saya bilang sabar dong. Itu mah lahir aja belum kasih nama. Saya bilang ada 2 nama. Apa? Sama Nela ada Biku. Mau nggak jadi sama Nela atau jadi Biku? Pasti itu ada nama nanti. Nah, kadang-kadang kita ini gimana sih gitu? Lahir dulu dong. Kalau Fatih bilang cowok keluar cewek gimana? Kalau bilang cowok udah cewek gimana? Kalau cowok cewek keluar bencongnya gimana? Nah, mana tahu keluarnya apa? Maka semoga kita ini benar-benar sabar, butuh kesabaran, betul nggak? Butuh. Maka hidup para Fatih kan banyak meta. Pasti dekat-dekat kepada leluhur loh, dekat-dekat kepada orang tua, dekat-dekat kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu sangat penting sekali. Melindungi kita nggak tahu. Kalau orang bisa melihat banyak bilang, oh ada yang jaga kamu loh, gitu kan. Boleh bercanda, ada juga yang serius, ada juga yang benar-benar melindungi kita. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, itu juga hati. Khususnya sering menjaga ketika waktu kita akan ketemu musibah, diselamatkan kita. Sering tidak? Sering. Nggak mungkin satu orang tidak diselamatkan oleh orang baik hatinya adalah leluhur kita. Maka hari ini menjadi hari terbaik buat kita. Anggap aja mana tahu beliau hari ini mendapatkan jasa-jasa kebaikan yang kita lakukan ini bisa terlahir di alam buka pintu bahagia kemudian. Betul nggak? Itu sangat penting. Makanya jangan lupa diri, karena kita tidak bisa kaya pribadi, kita nggak bisa banyak baju pribadi, semua dapat dari orang tua, betul nggak? Nyawa loh, nyawa itu dapat cuma dari orang tua, yang lain kasih bukan nyawa, hati-hati loh. Maka pada salah satu yang kita berbakti hari ini adalah papa mama kita. Yang lain pasti dapat juga. Kita utamakan orang yang memberikan nyawa kepada kita. Ada hari ini adalah ada hari sebelumnya. Apa itu? Ada mama, ada papa, dan ada anak. Bukan ada anak barusan ada papa mama, terbalik. Betul kan? Jangan foya-foya loh waktu kita, umur kita, badan. Jangan main-main, orang tua kasih yang ikhlas loh. Jangan main-main loh. Karena apa? Kalau kita main-main dengan usia tidak baik, tidak manfaatkan, itu kesian orang tua yang dibelikan. Belikan ini yang terbaik, betul nggak? Yang terbaik loh. Kenapa itu nggak? Di alam manusia itu nggak mudah lahir di alam manusia loh. Maka Fatih bilang cukuplah, jangan foya-foya, jangan main-main hidup ini. Bukan beli cua dari toko loh, ini dari kandungan, susah payah. Betul nggak? Untungnya bisa lahir loh. Banyak yang mati di kandungan juga ada loh. Makanya mulai dari sekarang, seumur kita ini masih ada kesempatan. Kita juga senang di wilayah di sini, umat sudah mulai banyak paham tentang perdana didapata, perdana peringatan dasar, itu penting sekali. Maka semoga hari ini hari yang kita diberikan kebahagiaan kepada leluhur, guru atau orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu restu, apapun yang anak-anak mau bahagia restukan, anak-anak sehat merestukan, anak banyak rezeki juga direstukan oleh baik beliau masih hidup, baik beliau telah meninggal dunia. Anumodana sampai sata kawantu sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia.